teman-teman sekalian, kita sebagai fans MU harus merasa bahagia. Kekalahan kemarin akan menjadi pelajaran untuk kita untuk menjadi lebih baik. Karena di bulan Ramadan kita sebagai fan MU harus berbagi poin. Kekalahan kemarin akan menjadi jadi apa? Kembali lagi ke Yaping United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Yaping United bersama saya Aska dan juga Rohim. Oke, pada episode kali ini kita akan melanjutkan ya terkait pembahasan sedikit terkait pembahasan setelah match MU yang kalah kemarin. Ada Newcastle 10 pemain. Ya, serta membahas tentang hal-hal atau informasi-informasi terkait pemain-pemain akademi yang bisa memungkinkan untuk dibawa ke skuad ke skuad utama juga. Oke, sekarang kita mulai dari ini ada pernyataan dari Paul Scholes di mana dia membuat story di Instagram. Komentarnya ini cukup Pak itu ya pedas ya. pedas ya. Ini terkait performanya yang dibawakan oleh Michael Carrick. Dia mengatakan di story Instagram, Carrick memiliki sesuatu yang spesial karena United benar-benar bermain buruk dalam 4 laga terakhir. Menurut Bang Rokim, apa ya? Kita kalau taktiknya ketahuan mungkin ya. Ya. Kalau bermain buruk mungkin ya so-so lah menurut saya. Carrick nggak bagus banget ya juga 5 pertandingan terakhir. Maksudnya bagus banget itu kita nggak menguasai pertandingan. Kan di pertandingan yang lalu kita menang lawan 10 pemain. Lawan apa namanya? Crystal Palace. Crystal Palace. Lanjutnya lagi itu kan kita lawan apa sih? Crystal Palace langsung Newcastle bukan ya? Nah ya, besok kan kita kalah lawan Newcastle kan. Pertandingan sebelumnya kita juga ketinggalan dulu terus ngegolin, comeback gitu. Atau enggak cuma 1-0 kita pertahanan sampai akhir. Menurut saya nggak kill the game gitu. Nggak kill the game. Jadi kalau 4 pertandingan kita buruk menurut saya so-so aja sih, nggak bagus banget, nggak jelek banget, tapi ini kan bisa jadi pertimbangan untuk Manchester United ya dalam memilih pelatih. Nah, mereka kan bisa lihat bagaimana nanti di akhir evaluasinya pertandingan apa Michael Carrick bisa adaptasi dengan sistemnya atau ya stagnan seperti ini menurutnya. Ya, karena yang permainan yang dibawakan oleh Michael Carrick ini kan apa ya, kita sudah tahu ya, permainan yang lebih mengedepankan ya pressing dan juga counter attack. Dan jika melihat dari performa 4 pertandingan terakhir sebenarnya ya emang strategi yang dibawakan emang masih sama ya. Emang dari awal sepertinya emang yang ingin dibawakan oleh Michael Carrick seperti itu. Ya. Namun jika dilihat dari secara efektivitas Tim besar efektif sih. Tapi kalau lawan tim kecil kan ya low block ya musuhnya. Ya itu sih yang akan jadi kesusahan untuk Carrick menurut saya. Tapi kalau menurut Bang Rokim, apakah kalau di sini kan Paul Scholes mengatakan crap ya, ada kata crap atau dalam artian lain itu ya buruk gitulah, sangat buruk gitulah. Kalau menurut Bang Rokim emang apakah seburuk itu kah performa dari enggak ya? Enggak, menurut so-so saya ya. So-so aja menurut saya. Ya, di sini juga sampai dibalas ya, dari pernyataannya Paul Scholes ini dibalas oleh seorang Patrick Evra. Nah, di sini dia langsung nih memberikan balasannya dari tanggapan yang diberikan. Ini dia mengatakan, saya tidak mengerti kurangnya dukungan untuk Michael Carrick. Dia adalah salah satu dari kami sendiri dan dia melakukan pekerjaan dengan baik. Scholes telah membuat komentar negatif, tetapi begitu juga Roy Keane dan Gary Neville. Itu membuat saya kesal karena kami ingin berada di 4 besar dan komentator ini tidak ada gunanya. Tetapi itulah yang terjadi ketika Anda bekerja di TV. Anda tidak bisa bersikap positif, Anda harus negatif. Pernyataan dari Patrick Evra itu karena Gary Neville, Scholes ini kan jadi pandit ya di sana. Menurut saya kan namanya Manchester United ya, engagement atau intensi kan banyak banget ke klub ini. Jadi menurut saya
kalau dari pernyataan itu emang buruk banget sih, memang banyak banget yang nyerang Carrick. Tapi bagusnya di sini kalau kita lihat manajer kita sebelumnya, kalau manajer kita kalau sebelumnya itu diserang pasti langsung menanggapi. Iya, langsung menanggapi. Langsung ngomong di press conference atau apa. Tapi di Michael Carrick ini apakah orangnya emang kayak gini? Jadi kayak introvert banget loh. Dia itu kalem. Enggak terlalu menanggapi isu gitu. Kalau tahu ditanya di apa namanya? Wawancara pertengahan pertandingan itu dia, iya kita main menyerang. Oh iya bagus kita pendekatan tuh. Jadi orangnya itu orang nggak banyak ngomong kayak misal ada Ruben Amorim yang langsung nyerang board, ada yang Ten Hag yang belak-belakan gitu ya. Menurut saya ini emang orangnya kayak gini atau emang pendekatannya di media emang bagus seperti ini? Ini menurut saya bagus banget kalau kayaknya emang karakternya kan jika dilihat dari waktu dia masih aktif sebagai pemain ya kan dia sangat apa ya? Jarang ngomong. Dan ketika di lapangan pun dia terlihat ya kayak tipikal pemain yang sangat tenang gitu. Jadi kemungkinan ya emang Carrick ini karakternya seperti ini dan ini juga bagus ya untuk apa menanggapi jika ada komentar-komentar negatif seperti ini ya. Menurut saya memang bagus seperti itu pendekatan yang dilakukan Michael Carrick. Iya, apalagi jika komentarnya datang dari legendanya sendiri, apa seniornya sendiri gitu kan. Yang selalu main bareng juga sepertinya kan. Iya. Ya ini juga lanjut dikomentari juga apa Patrick Evra langsung memberikan satir langsung kepada tiga orang legenda ini. Dia mengatakan sebagian besar dari orang-orang ini mendapatkan pekerjaan manajer dan langsung dipecat. Saya mengatakan kepada Neville, saya sangat mudah untuk berbicara di TV. Ketika Anda berada di Valencia, mereka meminta paella dan Anda memberi mereka ikan dan kentang goreng. Setelah 3 bulan, mereka mengucapkan selamat tinggal. Orang-orang tidak melupakan apa yang mereka lakukan sebagai manajer. Sebagai pemain, mereka adalah legenda. Tetapi sebagai manajer, mereka belum melakukan pekerjaan yang baik. Ya, kita bisa lihat sendiri ya dari rekor ketika mereka Roy Keane, Gary Neville dan juga Paul Scholes menjadi pelatih ini kurang bagus ya secara persentase win rate-nya nggak terlalu baik. Ini rata-rata ini Roy Keane hanya 39%, Gary Neville 35%, paling buruk ini Paul Scholes 14%. Ini jadi menjadi pemain sama menjadi pelatih ini adalah hal yang berbeda hal yang medannya yang berbeda, semuanya berbeda. Jadi kalau Carrick dengan win rate bagus seperti ini, dengan dibandingin dengan Paul Scholes atau Gary Neville di Valencia ya tadi Gary Neville. Valencia. Ini menurut saya berarti Carrick sudah bagus menurut saya kalau punya win rate seperti ini ya. Kita bandingkan sama legenda-legenda yang pernah melatih itu, Carrick ini malah bisa dibilang ya yang paling potensi yang baik menurut saya. Potensi yang baik. Ya emang sulit ya menjadi pelatih karena beda. Apalagi pelatih Manchester United. Ya itu tekanan sangat tinggi. Tapi Michael Carrick bisa membuktikan menurut saya di beberapa pertandingan terakhir, walau kemarin kalah, unbeaten run-nya kan sudah berakhir ya di Newcastle. Jadi ini akan menjadi model yang baik bagi pemain. Mereka nggak ada pressure lagi, ada pressure lagi. Mereka harus ke Champions League, 6 kali kemenangan lagi akan secure. Jadi kita berharap Michael Carrick bisa menghadapi serangan-serangan yang ada. Menurut saya nggak mentalnya nggak jatuh sih harus. Ya saya juga cukup percaya juga ya sama seorang Carrick karena dia tuh karakternya dapat membuat suasana ruang ganti itu menjadi lebih hangat, lebih nyaman. Ya kemudian ini Carrick sendiri juga dapat support ya dari seorang Ben Rooney. Ben Rooney juga memberikan tanggapan terkait sindiran yang diberikan oleh Paul Scholes. Dia mengatakan, sementara sebagian besar legenda Manchester United beneran pengen melihat klub balik ke masa jayanya. Dia kelihatan lebih kejar perhatian juga. Kritik terus-menerus ke pemain sampai menyerang mantan rekan setimnya Michael Carrick. Sangat terasa gak perlu dan jujur mengecewakan. Susah dimengerti kenapa orang yang dekat sama klub malah terus merendahkan daripada mendukung proses rebuild-nya. Jadi ya benar ya kata Wayne Rooney, dia menyerang klubnya dulu ya. Iya. Mungkin sebagai teman yang baik mungkin nggak bisa sih. Tapi kalau
sebagai entertainer menurut saya emang harus begini mereka. Ya dan kemungkinan ya ini jadi jangan terlalu dibawa ya serius ya. Mungkin bisa jadi ini para pandit-pandit legenda-legenda ini kita yang sedang mencari uang. Nah, ini dia tuh memang terpaksa beras iya beras kan dia terpaksa ya melakukan butuh seperti beras, itu kali. untuk menaikkan engagement ya. Ya, jadi begitulah. Jadi jangan dibawa terlalu serius. Oke. Kalau berita ini kalau berseberangan pasti rame, itu pasti. Mungkin ya mereka butuh beras sekali. Jangan dibawa serius kita juga butuh beras kok. Kalau beras dari kantor walaupun nggak ada berasnya. Cepat itu media share loh. Saweria. Ya itu Saweria di mana itu? Di sini. Oke. Kita lanjut ya untuk pembahasan selanjutnya, ya ini terkait ini ada berita kemungkinan besar Manchester United ingin memperpanjang kontrak dari pemain utama kita, Kobbie Mainoo. Di era Ruben Amorim dia nggak dapat menit bermain banyak ya. Iya benar. Di era Michael Carrick ini ada menit bermain tapi menurut saya nggak sepuas itu sekarang. Mungkin 1-2 pertandingan kemarin dia bisa membuktikan kalau dia punya kualitas ya. Tapi di pertandingan akhir-akhir ini menurut saya ya nggak kelihatan lagi. Ya kelihatan konsisten ya. Namun mungkin ini pertimbangannya dari klub sendiri juga karena usia usia dan juga stok pemain tengah. Ya itu tapi emang harus diperpanjang menurut saya karena dia kan udah beberapa kali main di tengah ya di tim utama. Karena stoknya tadi sedikit ya emang harus diperpanjang, kalau nggak ya diambil tim lain itu. Ya, dan jangan sampai ya kita kehabisan stok pemain tengah karena pemain tengah kita sangat kekurangan sekarang. Kita dikasih kontrak senior juga nggak apa-apa dengan gaji kayak Garnacho mungkin zaman dulu. Garnacho berapa ya? Tinggi kayaknya banyak ya? Nggak tinggi ya? Nggak tinggi ya? 100 kayaknya. Ya itulah, bisa dipertimbangkan dari klub yang jelas. Jangan sampai kejadian seperti Ugarte terus Malaysia sampai turun lagi ke lapangan. Ini sudah terlihat sendiri hasilnya dan juga ya terlihat permainannya juga lah. Kita harus akhirnya bisa menilai lah bagaimana, dan klub juga bisa melihat mana yang setidaknya masih layak untuk dipertahankan. Ya gitu. Oke, selanjutnya kita membahas terkait ini ada isu atau rumor di mana seorang wonderkid lama kita yang sempat juga dipuji-puji oleh seorang Sir Alex Ferguson, yaitu adalah Mason Greenwood, yang dimana dia rumornya ini dia sudah mengatakan bersedia untuk kembali ke Manchester United. Mengesampingkan beritanya dulu ya, kan sebenarnya kekerasan pada wanita atau apa gitu. Ya karena kasus itu. Walaupun sekarang sudah bersama lagi kan dengan istrinya. Sudah punya anak. Sudah baik kan. Kalau mengesampingkan itu di Marseille dia menunjukkan kualitasnya bagus banget. Sangat. Golnya banyak banget kalau nggak salah ya. 20-an ya. 24 gol, 8 pemain ini punya kecepatan main di sayap bagus banget. Kaki kanan kiri sangat hidup, umpan-umpan juga. Tendangan dari luarnya juga bagus banget. Sebenarnya kita punya klausul 50% kalau nggak salah dari penjualan Greenwood ini kalau dia pergi misal ke tim besar. Tapi kalau MU mau kembali agak sulit sih sepertinya karena kasus kemarin. Sebenarnya kemarin itu kan dia waktu habis dari penjara itu kan bisa saja ya balik ke squad, namun kan sempat ada penolakan dari yang squad yang perempuan dari Manchester United. Ya sebenarnya gimana ya? Kalau kita melihat dari kondisi sekarang kan Greenwood ini sudah baik kan ya dengan pasangannya, ya dan juga sudah berkeluarga. Ya agak sulit sepertinya agak sulit. Karena kasusnya ini bukan kasus kayak Maguire parkir atau Leny Yoro naik mobil kecepatan, tapi kasus ini kan sensitif banget ya. Ya sebenarnya kalau United bisa sih bagus banget, tapi kalau enggak ya jual mahal kita juga dapat 50% sih. Jadi pemain ini mau kembali atau terjual kita tetap untung harusnya. Ya, namun kalau saya sendiri ya saya berharapnya semoga Greenwood bisa kembali. Ayolah, come on lah. Dia ini murni bakat ini dia ini. Tapi kita juga ada yang di band 1 sih itu, tapi squad depth jadi bagus banget kalau Greenwood maksudnya saya. Ya semoga saja ya. Di sini juga diperkuat setelah 2 hari lalu kalau nggak salah Greenwood ini membuat story Instagram di mana dia menunjukkan bahwa dia tuh sepertinya ada ketertarikan karena dia menunjukkan dia
7 tahun yang lalu dia membuat story di mana 7 tahun yang lalu dia mulai pertama kali masuk sebagai pemain profesional dan dia menunjukkan foto waktu dia masih bermain bersama Manchester United. Ya, semoga saja kode sih. Semoga saja kalau mau ya oke sih, kanan kiri jadi gerak semua. Dia striker juga bisa kan? Ya, di tengah bisa. Kanan kiri kayaknya juga sanggup. SS juga bisa dia. Ya ini sangat versatile sekali nih pemain. Itu juga bisa. Ya, diharapkan ya semoga saja bisa kembali sih ke klub Manchester United. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terkait pemain-pemain akademi yang kita miliki dan bisa berpotensi untuk kita bawa ya ke skuad utama. Di sini pertama tentu saja pemain yang sedang naik daun sekali, yaitu adalah JJ Gabriel, pemain winger, benar? Winger. Ya, di sini dia bermain, dia usianya masih 15 tahun dan dia sudah bermain di skuad U18. Ya. Dan lebih mengejutkannya dia lagi bermain di U21 kayaknya, tapi karena peraturan gitu dia cuma bisa bermain beberapa kali gitu. Begitu. Tapi dia akan turun ke U18 lagi. Tapi katanya dia sudah berlatih di tim senior sih. Jadi nunggu waktu aja menurut saya. Orang ini pasti lambat laun akan membuktikan karena bagus banget menurut saya. Bagus banget, apalagi kalau kita lihat di ini ya, di secara top skor di U18 di Premier League itu JJ Gabriel ini menjadi top skornya dengan telah mencetak berapa ini 20 gol. 20 gol dari 20 match kayaknya. 22 atau itu. Sudah banyak dia mencetak gol dan dengan usia yang masih 15 tahun ini luar biasa, berarti ini menunjukkan dia memiliki keberanian apalagi untuk duel 1 lawan 1, untuk melakukan finishing. Untuk usia segitu itu sudah cukup matang sih. 15 tahun? 15. Berarti 2 tahun lagi sih kayaknya kalau mau ke tim senior. Yamal kayaknya 17. Yamal masuk skuad ini tuh skuad Barcelona inti ya, itu 16. Di 15. 15 menuju 16. 16 harusnya. 15 menuju 16. Enggak mungkin 16 harusnya, enggak boleh dong. Enggak boleh 16 harusnya. Sekarang sudah 17 harusnya. Sekarang 18 Pak ya? Atau berapa ya? Wah, cepet banget. Ya loh Pak. Ya kayak ya seperti itulah, kayaknya memang ini akan jadi pemain yang baik, tapi enggak akan secepat itu karena kayak kita bagus semua menurut saya, punya pengalaman dan juga yang diperlukan untuk bermain di Premier League ini. Bermain di Premier League ini tuh tidak mudah ya, karena salah satu yang dibutuhkan itu adalah fisik dan body balance. Kalau kita bermain di beberapa kompetisi menurut saya dia bisa jadi opsi sih, kayak di FA Cup atau di Carabao gitu bisa dicoba. Ya, benar. Ya semoga aja sih ya musim depan, enggak tahu ya musim depan bisa enggak sih? Bisa menurut saya, mungkin musim depan bisa. Mungkin ketika melawan tim-tim dari kasta bawah gitu. Enggak tahu sih, tapi kalau peraturannya beda dari Spain atau Spanyol, 16 sih masuk enggak? Kayaknya masuk deh. Tapi kayaknya saya tadi baca sih dia bisa bermain di U21 tapi hanya beberapa kali karena ada peraturan apa gitu. Kalau enggak United akan didenda. Tapi kalau dia bisa di U21 ternyata dia bagus ya mainin di sana dulu terus ke senior sih nggak masalah harusnya. Ya penting ya jangan terlalu terburu-buru juga ya. Kita juga pemain depan juga banyak kok, nggak terlalu krisis pemain depan. Ya benar. Oke, selanjutnya untuk pemain akademi yang kita punya ini ada nama yang sebenarnya kita pernah beli dan juga sempat bermain di tim utama ya, namun ini sudah jarang kelihatan karena bermain di U21 sepertinya U21 apa U23 itu. Yaitu adalah Cido Obi Martin. Oke. Dari Arsenal ya. Cido Obi itu karena menurut saya menang karena dia jangkung aja. Tahu nggak, dia tinggi banget di U21 itu. U18 apa ya dulu di Arsenal kayak dia mencetak 40 gol atau berapa. Paling banyak ya. Nah itu karena dia tinggi banget. Setelah melihat pertandingannya ternyata itu kan segini-segini. Cido itu ternyata tingginya hampir Maguire kalau nggak salah. Sangat tinggi. Tapi dicoba di era Ruben Amorim atau di Amorim. Ruben Amorim ya. Kurang mateng. Karena beda ya, pasti beda ya karena Premier League sama U21 kan beda banget. Ya waktu dia dikasih kesempatan bermain itu kalau nggak salah dia juga secara pengambilan keputusan juga masih terlalu tergesa-gesa ya. Tapi kalau Carrick bisa melihat nggak tahu sih, tapi pressingnya bagus atau enggak ini orang. Karena dia kayaknya juga nggak terlalu cepat. Nggak terlalu cepat iya.
Ya. Jadi ya masih ada Zirzi, masih ada Sesko, jadi sulit sih. Ini sulit sih. Di loan aja sih menurut saya. Ya untuk ya seperti dia lo lah agar bisa lebih matang. Di loan Kemudian dulu nggak apa-apa. ketika Nggak sudah terlalu baik, tua, bisa balik lagi. ya benar. Selanjutnya ini kita punya pemain yaitu Amir Ibragimov. Amir Ibragimov siapa ini? Ini pemain gelandang serang muda. Tengah? Tengah. Oh. Gelandang serang. Dia ini dikenal ini memiliki visi bermain yang sangat apik ya. Dan ini yang di highlight siapa ya kemarin? Ada pemain Manchester United yang katanya kalau kamu bukan pemain, kayak ada yang ngomong kalau kamu pengen melihat visi bermain bagus dan murah, pemainnya ada di Akademi Manchester United gitu. Itu bukan? Kayak Toni Kroos pemainnya. Kayaknya itu ya, kayaknya itu. Saya baca berita di mana ya? Coba. Saya ngangkat waktu. Ngopo kok coba ya ki mau? Apa orang? Kan searching kok pajai. Kok di KP ya? Kok di KP? Wah, Kok di KP? Noka. Kok di KP ya? Noka. Ya, ini jadi gaya bermainnya ini dia seorang playmaker modern, sering menjadi penghubung lini tengah dan lini depan. Dan juga secara kontrol bolanya ini sangat bagus, nyaman juga di ruang-ruang sempit. Kemudian dia juga memiliki visi yang tajam, yaitu pandai memberikan umpan-umpan terobosan. Dan juga dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yang dimana ini sangat dibutuhkan ya, saat dibutuhkan untuk mengambil resiko saat sedang menyerang atau sedang menyerang balik. Jika dia bisa melakukan itu, menurut saya di masa depan sih tengahnya kita krisis banget. Krisis. Kalau dia bisa, ada siapa sih? Toby Coiler mungkin kurang juga. Fletcher. Nah, dia mungkin bersaing di situ ya. Kalau dia bisa membuktikan kualitasnya sih menurut saya mungkin musim depan bisa. Mungkin ya, apalagi kita lihat ini dari fisiknya sendiri, wow. Lihat kuat dia sudah mempersiapkan fisiknya bahkan dari usia-usia. Fletcher atau Coiler ya. Coiler bagus sih menurut saya. Coiler bagus. Kemana ya? Hilang di loan ya? Nggak tahu. Di loan mungkin. Cedera kali. Nggak tahu. Itu dulu eranya Ten Hag jadi pilihan backup ya. Backup pemain. Oke, sekarang kita lanjut. Ini di posisi back ini ada Harley Amsden James. Nah, itu adalah back muda berbakat yang dikenal karena dia memiliki ketenangan, kemampuan membaca permainan, dan juga distribusi bola yang baik dari lini belakang. Ya, kita kalau melihat dari secara tanganmu gratil, jadi kita tutup pasuku. kita lihat dari squad yang dimiliki di lini belakang ya, kita mungkin membutuhkan amunisi lebih banyak lagi karena kita tahu pemain-pemain belakang kita ini beberapa ya injury prone. Pemain ini pernah baca di Twitter sih, kayaknya dia akan kayak orang-orang bilang dia akan jadi Harry Maguire versi muda. Dia punya kecepatan, bisa bawa bola ke depan, bisa bawa bola ke depan, distribusi bagus loh. Bagus. Nah, dia akan ada orang bilang ini akan jadi Harry Maguire yang versi muda, tapi ya kita lihat akan beberapa tahun pemain-pemain kayak gini menurut saya banyak ya, pemain di belakang. Emang standarnya back menurut saya emang harus bisa ngumpan sih sekarang, nggak kayak dulu ya cuma jegal doang. Ya karena sekarang permainan juga sudah lebih kompleks ya. Ya sudah dari belakang juga kan. Makanya sekelas kiper pun juga ada yang namanya kiper harus bisa build up. Nah, makanya kenapa kita pernah beli nah itu loh. Ya itulah, kita berharap semoga dia bisa juga ya menjadi lebih matang dan bisa dibawa ke skuad utama. Dan selanjutnya ini pemain akademi selanjutnya ini kita sudah tahu harusnya anak dari Wayne Rooney, seorang penyerang. Ya, Kay Rooney. Dia seorang penyerang muda Inggris yang juga cukup dikenal ya karena dia memiliki finishing yang ya kalau dilihat kayaknya orang agak mirip kayak bapaknya juga ya nih. Tapi fisiknya kan nggak setinggi bapaknya ya harusnya kalau saya lihat. Tapi punya kecepatan. Poacher kan ya. Sundulan juga. Oke. Menurut saya umurnya kayaknya jauh banget ya sih. 16-15 loh. 15 kayaknya ya seangkatan kayak
anu kan ya. Jadi ya masih butuh waktu. Mungkin loan atau enggak kalau mau bagus ada namanya Sequel Van Persie tuh. Main di Feyenoord atau Ajax gitu, anaknya Van Persie. PSV bukan? Atau PSV ya, pokoknya Liga Belanda. Dia di Kan kayaknya kedua. dia bermain apa di klub yang dimana juga dilatih oleh Van Persie kan? ya. Dia malah lebih bisa nunjukin kualitasnya sih, tapi kalau cedera. Tapi MU kalau mau cari wonderkid menurut saya bisa jadi opsi. Walaupun Kairuni ini juga bagus ya, pernah golin banyak kan dia. Iya, dia sebenarnya habis cedera ya. Dia habis cedera barusan balik dan dia langsung mencetak gol lagi. Ya. ini menunjukkan bahwa dia memiliki ketajaman sebagai seorang penyerang. Bisa jadi opsi sih. Harusnya backup player. Ya. Nah, ini kita jangan lupa juga ini di posisi tengah. Sebenarnya ini masih bermain di U14. Di U14. Ya, ini terlalu muda. Ini buat masa depan. Anaknya dari Carrick. Di MU? Jesse Carrick. Serius di MU? Di MU dia. Dia ini bermainnya kalau kata pengawat ini mainnya tuh plek-ketipleknya Carrick ini. Dia benar tenang. Di rumah digembleng ya suruh main. Sepertinya ya. Dan ini ya, kita melihat Carrick ini permainannya mungkin tidak yang sewah terlihat kayak Bruno Fernandes atau mungkin gelandang-gelandang terbaik lainnya. Namun gini, kehadiran dia, ketenangan dia itu sangat berpengaruh di tim waktu di Manchester United yang dulu. Yeah. Dia tuh mirip-mirip kayak Busquets lah gitu. Oh ya. Yang terlalu kelihatan banget, tapi sekalinya dia tidak hadir sangat berpengaruh. Penyeimbang tengahnya orkestrator gitu ya. Orkestrator. Dan tipikal pemain seperti ini justru malah dibutuhkan untuk skuad Manchester United yang sekarang ini. Ya. Karena Maino kan box to box ya. Box to box ya. Jadi ya emang kalau butuh striker menurut saya sih si Casemiro bisa maju sih. Orkes siapa sih nggak punya orkes itu? Kita punya Ugarte, itu Destroyer kayaknya tipenya. Destroyer ya menyerang apa lagi? Ya itulah makanya kalau orkes mungkin Toby Goyler dulu oke. Kalau Maino kayaknya fisiknya kurang sih menurut saya. Box to box Maino bagus. Ya ini kita harapkan ya semoga bisa lebih digembleng ini sama Carrick agar anaknya bisa lebih matang dan kemudian bisa dibawa ke skuad Manchester United. Walaupun nepotisme ya saya nggak dukung itu. Ya, tapi kan dilihat dari permainannya enggak yang kayak Fletcher kemarin jadi pelatih dua anaknya dimasukin. Langsung dimasukkan gitu ya. Kan pas Carrick latih nggak dimasukin menurut saya emang itulah kembali bapaknya pengen lihat anaknya main. Kembali ke performanya ya. Oke, semoga bisa maksimal lah anaknya bisa seperti bapaknya. Baik, begitu untuk episode kali ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.